حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang mudah-mudahan barokah Allah, rahmat, ridho, dan ampunannya senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Gimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama di Masjid Al-Falah ini ya ibu-ibu ya. Tentunya besar sekali harapan kita kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pagi hari ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan kita semua. Menjadi sumber datangnya barokah, ridho, ampunan, dan rahmat Allah buat kita semua. Dan tidak lupa saya bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang pagi hari ini kita lakukan bersama. Bapak Ibu, mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan pagi hari ini di masjid ini, nanti kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Jadi pagi hari ini kita melanjutkan materi ruqyah kita dengan judul beberapa teknik dalam meruqyah sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu teknik sentuhan, usapan, dan gosokan. Dan gosokan. Berarti kan itu nanti disentuh, diusap, digosok tanpa abu tapi nggih. Jadi silakan dibuka halaman 232. Tapi jenengan sudah pada praktek dereng. Dalam ada yang kesurupan barusan.
Nggih, jadi setelah melakukan muqaddimah ruqyah, nopo itu muqaddimah ruqyah. Jadi dibacakan paling tidak Al-Fatihah, terus nopo? Ayat kursi, jadi 1 sampai 5 surat Al-Baqarah, ayat kursi. Terus 2 ayat setelahnya lillahi ma fis samawat sampai akhir nggih. Terus terikul Bapak Ibu. Nah, itu nanti itu namanya muqaddimah ruqyah. Sentuhkan telapak tangan pada tempat yang sakit dengan penuh kasih sayang. Kok dengan penuh kasih sayang barang? Nggih, dan mohon kekuatan kepada Allah, ini yang penting. Sambil mohon kekuatan kepada Allah untuk menghilangkan rasa sakitnya. Caranya dengan menyentuh, mengusap atau menggosok daerah yang dirasakan sakit. Nah, apa dalilnya? Ini hadis Utsman bin Abil As, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan penyakit yang hampir membinasakanku. Maka beliau berkata, letakkanlah tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit. Itu berarti apa itu? Dalam ya menyentuh, mengusap, menggosok itu, letakkanlah tanganmu di atas bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacakan Bismillah, 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 A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Lakukan sentuhan selama 3-5 menit. Terus perhatikan reaksi yang terjadi sambil membacakan ayat-ayat syifa. Ada tak ayat-ayat syifa? Gimana bunyinya itu? Halo? Enggak apa. Nggih ya, ayat-ayat ruqyah semua itu Bapak Ibu nggih yang sudah dihafal. Jangan ndak apal lah dok remak tak iya. Ya paling ndak hafal nggih. Nah, praktisi boleh membaca langsung dari mushaf Al-Qur'an atau media lain jika tidak menghafalnya. Jadi paling tidak tahu ayat-ayatnya itu apa aja gitu nggih. Jika terjadi reaksi seperti menangis, meringis kesakitan, bergetar hebat, atau pasien mual-mual, terus bacakan hingga muntah. Nggih, terus bacakan hingga muntah. Nah, ini disuruh membatuk-batukkan Bapak Ibu nggih. Sing nyuruh batuk lho sapa? Maksud jenengan itu lho pas meruqyah suruh pasiennya batuk. Gak apa-apa ta lakare. Lho pas batuk nggih. Ngapunten lho Bu, ini disuruh Mbak Lia Ustaz banyak guyon biar enggak turu ngoten nih. Dan perintahkan jin yang mengganggunya untuk keluar dengan mengucapkan apa? Ukhruj ya aduwallah. Ukhruj itu keluarlah ya aduwallah wahai musuh Allah, begitu. Kemudian juga riwayat dari Ibnu Abbas bahwa perempuan datang dengan anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bihi lamaman." Ya. Jadi orang ini punya penyakit gila lamam. Wa innahu ya'khudhuhu 'inda ta'amina. Ya, dan penyakit itu menyerangnya saat dia makan. Pas makan pasti nyerang. Fayufsidu alaina ta'amana, sehingga dia merusak makanan kami. Apa kata Ibnu Abbas? Famasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap sadr itu apa? Dadanya, nggih. Kemudian wada'alahu, Nabi mendoakannya, fasa'a sa'atan. Nah, kemudian gitu muntah gitu kan. Fa kharaja min fihi, keluar dari mulutnya,
mithlul jarwil aswad. Seperti apa? Kok hajar aswad? Seperti anjing hitam. Fasyufia maka dia pun sembuh. Kayaknya nggak masuk akal. Masa orang kok keluar anjing hitam dari mulutnya? Sebesar apa mulut dan sebesar apaan anjing? Tapi ketika hadisnya sahih ya udah sami'na wa ata'na kan begitu. Nggih. Dan yang namanya jin itu kan ya sebetulnya dia ndak butuh ruang, Bapak Ibu nggih, nggak butuh ruang kan dia memang nggak perlu ruang. Jadi kadang-kadang tubuh kita gini tuh ditempati 1000 jin tuh bisa gitu. Nggih. Gak panjenengan gitu loh masa nggak aru. Halo. Nggih. Ini teknik pertama adalah teknik usapan. Intinya ketika jenengan meruqyah itu sambil diusap, sambil disentuh, sambil digosok-gosok pelan gitu kan. Yang kedua itu tepukan. Gini itu tepuk-tepuk gini ya. Jangan teman-teman teknik tepukan atau pukulan ringan. Aku nang digitukan. Lo kan jini melayu kabeh ya. Nggih, ini teknik tepukan. Caranya dengan menepuk atau memukul ringan pada anggota yang sakit seperti punggung. Dipegung nggih ibu-ibu, dipegung, tahu dipegung. Nggih, jadi biasanya kan kadang-kadang kok ada saya nggak mau keluar, ada sesak, itu dipelurut dulu, dipelurut dari bawah. Bawah itu berarti kan dari apa? Tulang ekor nggih. Dipelurut sampai ke atas, barang sampai sini dijebok gitu. Cuma jangan keras-keras. Ya dibegung, begung gitu nggih, dibegung. Dalam pokoknya itulah. Ngono kok cek repot sih. Ndak nggih, yang penting paham lah ngono ah. Dibegung, diulek, emang apa mau? Nah, hadisnya itu dalilnya Bapak Ibu dari Ummu Aban binti Al-Wazi dari ayahnya, dari kakeknya berkata, ada seorang anak lelaki gila dibawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil diikat, okay? Karena dia gila. Setelah anak lelaki itu dilepas ikatannya dan duduk membelakangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai perintahnya, beliau memegangi keempat ujung bajunya dari atas ke bawah dan memukul punggungnya hingga terlihat ketiak putih beliau sambil bersabda, "Ukhruj aduwallah, ukhruj aduwallah." Artinya apa? Keluarlah musuh Allah, keluarlah wahai musuh Allah. Setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dan mengusap wajahnya dan anak lelaki itu sembuh. Berarti artinya apa? Tadi yang pertama gila, yang kedua gila. Berarti Bapak Ibu ada orang gila itu gara-gara jin. Ye? Itu ada nih dalilnya. Kapan nih jenengan ngomong gak ono dalil lo jelas. Ye? Kadang ada orang itu nggak tahu buka apa-apa, nggak tahu. Asalnya di ruqyah. Barang dirinya itu gelegean. Lo berarti ada bulu enggak saya dari tadi memang masuk angin. Gak waras. Ini gelegean apa gak mang-mang kok gak saiki mari dibaca lagi gelegean. Panjenengan ngoten lho panjenengan niku kan model kok. Nggih, jelas Ibu-ibu? Nggih. Ini lho gampang, perlu dipelajari tahu ngerti dhewe kok. Nah, cara pelaksanaan niatkan meruqyah dan berdoa kepada Allah. Lalu membaca ayat-ayat ruqyah dan doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembari menepuk-nepuk bagian yang sakit. Nah ini diantara ayat yang dibacakan. Ini surat Al-Hasyr ayat 21. Ini Bapak Ibu kalau misalnya panjenengan mendapati jinnya sangat kuat misalnya. Atau kadang-kadang jin itu loh disembelih kok enggak bisa gitu kan. Dia itu punya sil di sininya sehingga di ngek itu kadang-kadang kebal. Nah, itu bacakan ini. Ini untuk menghancurkan.
Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nggih. Artinya apa? Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, pasti kamu melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Maksudnya, kalau gunung dengan tubuh pean kuat mana sih kira-kira? Kuat gunung, batu besar kan, karang. Sementara tubuh kita kan cuma daging, balung, darah nggih. Gunung aja hancur dengan Al-Qur'an, maka bagaimana dengan tubuh kita? Nah, ini yang sebagai seorang peruqyah itu Bapak Ibu panjenengan harus senantiasa menghadirkan makna ini bahwa Al-Qur'an itu sangat hebat. Al-Qur'an itu sangat kuat. Gunung aja hancur dan neo manusia. Meskipun kelihatan tidak ada efeknya, tapi jenengan yakin dulu pasti ada efeknya. Cuma kita nggak ngelihat kan, gitu loh kan, ini perkara gaib seperti itu. Nggih. Ya kita baca ayatnya. Surat berapa tadi? Al-Hasyr ayat 21. Nggih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Bareng-bareng ini dihafalkan ibu-ibu, nggih. 1 2 3. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Lagi. 1 2 3 ayo. Kok malah ndak karu-karuan gitu? Satu suara gitu loh. Wes pancene. Tolong artinya Mbak Lia. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Nggih, terima kasih Mbak Lia. Jadi ketika kita membacakan ini, itu harus kita meyakini satu bahwa Al-Quran itu sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah gitu loh. Kalamullah, gunung aja hancur loh. Gunung Iblis kuat mana? Kuat gunung ya. Gunung itu aja hancur, apalagi syaiton gitu kan, satu. Yang kedua, ketika kita membacakan ini itu kalau bisa, dan mestinya bisa, itu sambil meresapi maknanya gitu, sambil meresapi maknanya. Nggih. Jadi ini tadi teknik pukulan ringan, Bapak Ibu, ditepuk, dipukul ringan, dibegung tadi itu. Selain di punggung, tepukan juga bisa dilakukan pada daerah kepala. Ingat, dengan tepukan yang tidak terlalu keras. Nggih. Engko alasane meruqyah teh balas dendam nang jine, bendol kabeh pasiene. Tepukan juga bisa dilakukan pada daerah tengkuk. Tengkuk itu pundi? Oh nggih, pundak mana pundak? Dada. Nggih, ini insyaallah kita semua sudah sering praktek nggih. Kemudian teknik hembusan nafas. Ini juga pernah kita praktekkan ya ketika meniup di air. Caranya dengan menyentuh anggota yang sakit, kemudian dibacakan ayat-ayat dan doa ruqyah. Ayat-ayat dan doa ruqyah itu ada pada halaman terakhir Bapak Ibu, nggih, sebelum daftar isi itu. Selesai membaca,
langsung dihembuskan, ditiup, dihembuskan, gitu. Pada anggota yang sakit tersebut, ini dilakukan secara berulang-ulang. Dalilnya apa? Ini dari Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu berkata, maka wanita itu membawa anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendudukkan anak tersebut di antara beliau dengan bagian tengah kendaraan. Beliau membuka mulut anak itu, dibuka mulutnya, kemudian meniup dalam mulutnya 3 kali sambil berkata, Bismillah ana Abdullah ikhsa adu Allah. Bismillah dengan nama Allah, ana Abdullah saya hamba Allah, ikhsa apa ikhsa? Binasalah adu Allah wahai musuh Allah. Juga disebutkan dalam riwayat sahih bahwa sebelum tidur, nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengumpulkan kedua telapak tangan beliau pada mulut. Jadi dikumpulkan begini, jangan ngobos ibu-ibu. Bukan begini. Ini yang diperlukan itu hembusannya. Jadi ini dibeginikan, jangan ngobos. Terus baca apa? Baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, kemudian meniupkan pada keduanya. Ditiup, fuh gitu. Dibaca 3 kali kan? Bukan. Ini dilakukan 3 kali. Setelah itu beliau usapkan pada seluruh tubuh beliau yang terjangkau. Ini lakukan 3 kali. Jadi nanti habis itu kan sekali sudah. Habis itu dikumpulkan lagi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, tiup, fuh. Diusapkan lagi gitu. Jadi ini sangat bagus ibu-ibu. Ini memang Nabi beliau melakukan sebelum tidur. Sebelum tidur. Makanya kalau orang biasanya ketika tidur pasti mimpi buruk, pasti tindihan, tindihan. Siapa yang sering tindihan angkat tangan? Halo, yang sering tindihan angkat tangan? Dia kono sing ngaku pancene kok. Jaim. Dalam pernah tapi nggak sering itu sebulan berapa kali? 10 kali. Nggih. Ada yang tidak pernah tindihan angkat tangan? Nggak pernah tindihan. Nggak pernah tindihan. Terus gak jelas kabeh. Nggih. Kemudian teknik meludah. Nah ini panjenengan nggak pernah melakukan kata ani. Nggih, teknik meludah. Jadi kalau panjenengan minta diruqyah, terus ustadznya meludahi sampean pun nesu. Itu ada dalilnya loh. Teknik meludah. Nggih. Napa Bu? Jangan pengen diludahi ta? Saya jadi ingat dulu gak jadi wis kok cerita malian. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah atau lainnya, kemudian diludahkan pada anggota tubuh yang sakit atau pada air ketika dipergunakan untuk meruqyah rumah. Nggih. Jadi kalau di air itu seperti biasa diludahkan, jenengan kan meniup. Tapi kok soangan kon meludahi rek engko pasan riyae piye kan gitu kan. Ya, tapi sebetulnya meludah itu salah satu cara Bapak Ibu dan hadisnya sahih. Ya, makanya kalau jenengan pas diludahi jangan menyelatu gitu loh. Ya. Hanya saja kami menyarankan hal ini untuk konsumsi pribadi. Oke. Nah, dalilnya itu halaman 238 fantalaqa yatfilu alaihi wa yaqra'ul hamdulillahi rabbil alamin faka'annama nusyita min iqal. Maka Abu Sa'id langsung meludah pada pasien sambil membaca alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Ya. Seketika pasien menjadi sehat seakan terlepas dari ikatan yang kuat. Ini kan ceritanya
Abu Sa'id ini bersama beberapa sahabat datang ke kampung kan. Sudah pernah kan hadisnya kan Bapak Ibu? Kok belum? Awal sekali ini. Ayo opoan, ini ada hadisnya. Oh, belum. Enggak. Jadi hadis pertama tentang pembahasan boleh ndak kita ngambil upah dari hasil meruqyah. Nah, itu kan dulu kan dikasih berapa ekor kambing? 40 ekor kambing kan? Dikasih 40 ekor kambing. Jadi kepala kampung ini sakit Bapak Ibu, kemudian dibacakan Al-Fatihah. Selesai dibacakan Al-Fatihah, langsung diludahi ceprus gitu. Langsung sembuh. Ya, langsung sembuh dan hadisnya sahih. Kemudian perhatian, jangan terkecoh saat pasien menjerit dan menyuruh menghentikan pijatan atau proses ruqyah. Karena sakit yang dirasanya saat ditekan dengan jari atau lainnya, ya. Oh, titik itu. Jadi ketika dia menjerit dan menyuruh menghentikan pijatan itu karena sakit, itu jangan terkecoh panjenengan, ya. Yakinkan bahwa yang sakit itu bukan pasien tapi jinnya. Termasuk Bapak Ibu setelah diruqyah, muntah-muntah segala macam kok tambah sakit semua, pegel semua. Nah, itu berarti jinnya masih banyak yang belum keluar. Nggih. Mestinya ruqyah lagi, karena kalau itu dia tuh betul-betul sembuh akan enteng, nggak akan tambah capek semua. Berarti jinnya masih banyak yang belum keluar. Jadi memang orang itu Bapak Ibu ketika diruqyah tambah capek, tambah pegel, tambah sakit. Tapi habis itu nanti pelan berangsur-angsur hilang nggak ada sama sekali. Kalau panjenengan pas capek langsung putus asa wis tambah sakit kabeh, itu tambah seneng jine, nggak akan hilang. Jadi biarkan terus muntah-muntah sakit terus diruqyah, nanti pelan-pelan hilang dan kemudian hilang begitu. Nggih. Cara meyakinkan pasien sangat mudah bahwa yang sakit itu bukan dia tapi jinnya. Sadarkan dia, ajak istighfar, kemudian tekan bibir bagian atas di bawah hidung. Di mana itu? Sini. Oh, nggih sini. Tekan dan suruh tarik nafas. Yakinkan bahwa yang berbicara dengan Anda adalah dia dan bukan jin yang berada dalam tubuh. Kadang-kadang orang itu dikuasai, Bu. Ngaku misalnya namanya itu Fulan gitu kan. Dia ngaku saya adalah si Fulan. Nah, cara membedakan ini benar-benar orangnya atau jinnya, coba ditanyai. Tanggal lahirnya kapan? Bapak kapan, siapa namanya dan lain sebagainya. Biasanya dia enggak tahu. Oh, berarti ini jinnya, ini bukan orangnya gitu kan. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Monggo silakan. Nggih. Nggih 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi 7 kali. Nggih, bismillahnya 1 kali. Terus nggih astagfirullah 3 kali. Terus yang a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali nggih. Nggih, sami-sami. Ada lagi Ibu-ibu? Silakan, monggo. Tolong mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Saya kebetulan punya penyakit epilepsi. Nggih. Lah, dalam diri saya ini sepertinya tuh sering mengganggu orang di sekitar saya. Tapi padahal saya nggak merasa tuh gimana Ustadz itu. Itu jin apa gimana? Apa proses dalam karakter bentuk saya dokter? Dokter. Nggih. Jadi kan baru datang hari ini nggih. Sudah sering. Mikrofonnya, Bu.
Duh, baterainya habis Mbak Lia kayaknya. Cek. Nggih, gimana Bu? Saya kan punya sakit epilepsi. Nggih. Lah, terapi dokter pernah bilang alternatif yang Itu mikrofonnya kena jin paling. saya sudah sering berusaha kemana-mana. Nggih. Itu katanya ada obat pengobatan alternatif tadi. Mboten kepireng Bu, enggak keluar suaranya. Maaf Pak, Pak Ustadz, saya agak bingung gini nih. Nggih, nggih. Soalnya takut auranya kejangnya kambuh gini nih. Kebanyakan gangguan dalam diri saya gitu loh. Nggih. Contohnya saya itu kan dulu sering tinggal di lingkungan berbeda-beda tapi Sabtu Jua. Gimana? Cek. Lingkungan berbeda-beda tapi Sabtu Jua. Oke, sama sini kali ini. napa? Cek. Bineka Tunggal Ika, lingkungannya Bineka Tunggal Ika. Jenengan iki serius sok guyon sih. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pelanggar PSBB ta? Tidak nalambit. Jatuh. Nggak tahu dulu pernah belajar PSBB itu kono gunane blas. Nyapon UUD 45 apa wae biyen itu. Saya Ngapal Quran nggih. Saya dulu kan tinggal di lingkungan AAL. Nggih. Sehingga kan lingkungannya tidak Islam semua. Nggih. Nah, saya ini istilahnya keganggu dengan agama saya yang belum Islam 100% gitu. Nggih. Itu bagaimana cara menanggulanginya, mengatasi solusinya gimana Nggih. Ustaz? Berarti jenengan ini bukan kedatangan pertama kali di sini nggih. Bukan, sudah berkali-kali Ustaz. Nah, ketika sudah berapa kali? Sering kali. Kan kita kan sering ada ruqyah bersama-sama itu jenengan efeknya gimana? Belum pernah melakukan Ustaz. Lah ya berarti sekali hari ini tok Bu, puyanego jua. Iya Ustaz. Memang pengaruh ke jiwa Ustaz. Maksudnya datang ke sini berarti hari ini pertama kali. Ya, saya ingin diruqyah. Saya ingin diruqyah supaya asa saya tidak seperti Napa? Ibu meneng ta? Napa Bu? Supaya saya diruqyah Islam saya bisa 100% gitu. Oh, Masya Allah. Mbak Lia, siap nggih? Ya. Barakallah, matur nuwun ya Ustaz. Nggih, sami-sami Ibu Syafaqillah, semoga Allah segera memberikan kesembuhan yang sempurna. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kadang-kadang panjenengan Bu, diparingi Allah Ta'ala sakit itu mesti bersyukur. Mestinya bersyukur. Mungkin kalau panjenengan gak sakit gak mungkin melu ngaji saiki ya kan? Paling yo nang mall, pelayonan di ngono. Iya. Itulah yang namanya sengsara membawa nikmat itu di situ. Karena ada model hamba itu nih gak dikai sakit gak akan balik gitu loh. Ya kok pian-pian nih paling. Enggak lah insyaallah nggih jenengan masyaallah salihah semua luar dalam. Nggih lah cek tahu bosok jeladu terus. Nggih. Ada lagi? Nggih kalau begitu nanti kita ketika ruqyah aja Bu di apa? Cuma begini. Ada Abdullah bin Abbas itu bersama muridnya namanya Atha bin Abi Rabah. Okay. Mereka ini lagi di emperan Ka'bah Bapak Ibu. Jadi Ka'bah di emperannya itu kan ya nggak sebanyak seperti sekarang. Sekarang ini ya jenengan mau emperan kono disadui mbek uang ruame sekarang. Zaman dulu itu sepi. Terus ada seorang wanita hitam tawaf. Kata Abdullah bin Abbas, ngapun tentang ngopi dhisik. Masya Allah.
Alhamdulillah. Nggih. Terus dia berkata begini kepada Atha bin Abi Rabah muridnya. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau ndak kutunjukkan padamu wanita penghuni surga? Nggih. Kata Atha bin Abi Rabah, bala tentu gitu. Hadhil mar'atu sauda. Kata Abdullah bin Abbas, wanita hitam itu loh. Lagi tawaf wanitanya. Terus bercerita. Dia itu dulu pernah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah ini usra. Wahai Rasulullah, apa usra? Masa boleh Pak Oga able barang gitu. Halo. Ini usra. Bahasa Arab itu. Artinya, wahai Rasulullah, saya itu biasa kesurupan. Ya, kesurupan. Wa inni atakasyaf. Dan ketika kesurupan itu kan nggak sadar, itu saya itu biasanya tersingkap auratnya. Fad'ullaha li an yashfiyani. Tolong doakan kepada Allah poonge biar saya sembuh gitu. Nah, ini tafsirannya itu epilepsi. Nah, epilepsi itu bisa karena medis, bisa karena non medis. Nggih, kalau karena non medis kan jelas ada gangguan nggih, dan rata-rata begitu. Kalau medis itu mungkin karena sangat dingin atau pernah sering kebentur dan lain sebagainya, atau pas kecil dulu pernah jatuh dari lantai 3 paling gitu nggih. Iya. Terus apa jawaban Nabi SAW? Ini juga sebagai dalil Bapak Ibu bahwa ada sebagian pendapat yang mengatakan lo ndak boleh minta ruqyah. Nanti nggak termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, di sini apa jawaban Nabi? Nabi nggak mengatakan loh sampai no jaluk ruqyah loh, nggak begitu. Tapi beliau mengatakan begini. In syi'ti, kalau kamu mau, da'autullaha laki an yashfiyaki. Kalau kamu mau, saya berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Wa in syi'ti, dan kalau kamu mau, kamu bersabar bagimu surga. Ini kira-kira wanita ini milih yang mana? Dia milih nggih pun Rasul, saya tak sabar mawon. Nah, berarti panjenengan ada penyakit, gak usah minta sembuh, Bu. Nah, jenengan loh, ganjaran tekon dia ayo. Wong bendina suamine diceladu, suamine dilok-lokno. Nah, kalau gak dikit sakit kono ganjaran tekon di. Halo. Sepakat? Nggih. Tapi tolong wahai Rasul, ya wis kalau gitu saya bersabar aja. Tapi tolong doakan kepada Allah biar ketika saya kesurupan itu tidak tersingkap auratnya. Didoakan sama Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Mau ndak kutunjukkan padamu wanita penghuni surga. Nah, intinya di sini apa? Sabar. Sabar. Nah, panjenengan bertanya sekarang kepada masing-masing diri pean, selama ini wis sabar ndak? Mbek bojone gak sabar ngono. Kadang sabar tapi akeh gak sabare padha wae. Nggih. Sabar itu pas mari ngaji tok gitu kan. Nggih, saulan lali kumat meneng. Nggih, makanya ngaji itu tiap hari mboten sebulan sekali. Nggih. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ustaz, Nggih. Ya sampe wedi aku sapa iki sing takok? Ustaz, Monggo Bu, yang mana? wanita itu kan hormonal ya, Ustaz. Oh, assalamualaikum. Terus Ini kita tanda-tanda ada gangguan jin ya Pak ini. terus, nah, Yang mana bertanya nih Bu?
Oh, nggih, tolong diulang dari awal. Wanita itu kan hormonal. Maksudnya hormonal itu apa? Memang Kebanyakan hormon gitu. bisa pokoknya kan beda sama laki-laki. Nggih. Gitu. Nah, kalau dia waktu emosi atau apa itu bedakan dengan hormonal sama dia kena gangguan jin atau memang karena ada jin di tubuhnya itu ajarin Ustadz. Maksudnya kasih tahu caranya ini Oh, karena ini gangguan karena jin atau karena hormon gitu. mau menstruasi kan kayak kayak gitu itu atau Nggih. menopause itu loh Ustadz. Gak jelas gitu nggih. Dan Boxer, gak lapo-lapo ngambil dewe. Ngoten panjenengan nggih Bu nggih. Nggih. Sebetulnya itu aja nggih. Allah Subhanahu wa taala kan memang menjadikan wanita seperti itu. Tapi kan panjenengan kan memang tetap punya akal mboten? Tetap punya akal dan bisa membedakan. Ini misalnya begini saya ya pas sumpek misalnya marah, kepengen ngamuk misalnya. Tapi tahu ini ngamuk itu enggak boleh gitu loh. Masa mbes terus tak amukno kan enggak mungkin. Iya kan? Nah, sampai juga seperti itu, jangan dituruti. Bus alasan maklum mau lagi pas hormonal lagi. Masa gitu? Gak apa-apa. Nggih. Ya karena meskipun begitu itu panjenengan masih bisa membedakan mana sing bener mana yang tidak. Ketika memang kondisi nggak karu-karuan karena haid, tapi jenengan tuh punya akal sehat kan. Nek aku begini memang karena hormonku misalnya ya. Tapi bukan berarti karena pas haidnya datang bos boleh mencak-mencak sakwenake udele ngono gitu loh. Jelas nggih? Bu, jelas nggih bisa membedakan sekarang? Oh iya, jadi intinya tetap ke akal sehat. Begitu. Ya karena banyak juga orang itu dan memang begini ngapunten. Biasanya jin itu memang memperparah kondisi. Asalnya memang ada cikal bakal seperti itu, malah diperparah oleh jin. Andai kan tidak ada jin itu nggak akan cari lewat situ gitu. Nggih, jadi kadang-kadang penyakit ya jin atau apa itu kan memang mengikuti karakter orangnya, gitu loh. Orang kenapa kok kepala ngeluh terus? Ya, emang harus nggak sedih wis. Ada lagi ditanyakan Bu? Sudah jam 10 waktunya pulang ini. Ada lagi yang ditanyakan, halo. Napa sibuk jenengan niku? Dalam. Kalau kepala pusing. Itu akeh utangi. Oke, ada lagi ditanyakan Ibu-ibu? Oke. Enggak ada. Monggo silakan Mbak Lia Nyon Sewu. Sebentar Ustadz, ada yang mau tanya. Oh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, sebetulnya saya ini mau tanya. Mungkin saya baru dadir nggih, terlambat nggak tahu temanya apa yang sebenarnya. Bagaimana kalau Baru pertama kali datang hari ini. Nggih. nggih, Oh nggih, monggo. ngapunten nggih. Ini saya mau tanya, bagaimana kita menghadapi karakter seseorang yang sudah keras kepala? Yang sudah Jadi, keras? Ya maksudnya egonya berlebihan. Nggih. Terus kita apa tetap harus mengalah, sabar atau bagaimana? Terus triknya Itu sinten, suami atau anak? ya istilahnya ya katakan suami gitu aja nggih Oh jelas. nggih. Soalnya kan ini orang jauh ngapain dipikirin? Lah nggih. Nggak nggih. Lah nggih. Terus gini, kita tuh mulai dari tahun 80 sampai sekarang kok nggak bisa berubah. Apakah Nggih. itu sudah wujud jadi kehidupan yang diwujudkan dari Allah? Gitu sifatnya suami kayak gitu. Terus Nggih. kita tuh doanya apa? Oh nggih, doanya Ya, apa? semoga kita tuh jadi istri yang betul-betul soleha. Tidak Nggih. berani dengan suami terus ngaten. Nggih, Tapi selama ini berani kan nggih? masalahnya ya maaf Ustaz, kita ini manusiawi nggih. Kadang-kadang wis kesel ngelayani baik sik dibentaki terus. Sik dianggap salah terus. Ya kadang kita tuh secara jujur nggih. Jujur Ustaz.
kita tuh manusiawi. Jadi kita tidak bisa seutuhnya sebagai wanita yang soleha ya. Amin. Ya, assalamualaikum, cukup gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guyu-guyu dek kabeh yang ngono-ngono. Nggih. Jadi kalau pengen jawaban sing paling bagus, ciri wanita penghuni surga tadi apa? Sabar. Sabar ya wis. Sampai Allah manggil sampean, pokoknya sabar gitu. Sabar itu apa sih Bapak Ibu? Sabar itu artinya habsun nafas. Habsun nafas itu menahan diri. Menahan diri dari 3 perkara. Jangan sampai mulutnya ngomel-ngomel. Nah, nanti kalau ngomel bentak-bentak marah-marah, berarti harus gak sabar itu. Kemudian anggota tubuhnya, nggih, pegel-pegel tak racun nah ya nang. Kopi ini dicampur apa obat tikus misalnya ya. Itu nggak boleh perbuatan. Terus secara hati kita nggak boleh nyelatu takdir, ya Allah aku kok ditakdir ketemu wong kok ngene misalnya gitu. Itu bersyukur ono sing gelem mbek sampean. Coba gak wangi ku paling gak payu be gitu. Iya, jadi intinya Bapak Ibu sabar. Dan ini penyakit para wanita ndak bisa bersabar, gak bisa bersyukur. Makanya kenapa kok kebanyakan penghuni neraka siapa? Laki-laki nggih. Halo? Laki-laki no wanita? Saya bilang laki-laki sing wanita angkat tangan coba. Masih itu dok. Pancen. Iya, jadi intinya itu sabar bersyukur. Sing ada sejelek-jeleknya orang, nggih. Sejelek-jeleknya orang itu pasti ono kebaikannya lah, enggak kemudian elek tok ya kan? Seperti itu enggak ada malaikat, dimaklumilah. Mungkin dia ya takabur tapi salat nggih. Ibu nggih, salat 5 waktu. Alhamdulillah. Itu bersyukur panjenengan. Ada sing enggak gitu enggak tahu salat belas malahan. Nggih. Itu masih mau salat, masih mau salat. Jadi kalau menghadapi orang yang sombong itu adalah dengan merendah. Intinya sing waras ngalah. Kalau panjenengan pingin ya intinya sabar. Intinya sabar. Karena tadi sudah saya jelaskan dengan hadisnya kan. Wanita ini memilih bersabar. Aku lo urip nang donya paling berapa hari ya kan? Halo? Enggak sampai setengah hari Bu jenengan di dunia itu. Dibandingkan 1 hari akhirat kan 1000 tahun kan. Jenengan itu loh 65 tahun misalnya itu kan cuma berapa? Enggak. Di sana cuma sedikit sekali gitu. Makanya mumpung di sini disabar-sabar no. Jangan kemudian wes karena bojoku ini aku tak melu bojoku. Kadang-kadang wanita itu mengatakan aku elek ini mergo bojoku lo, jangan begitu. Lihat Fir'aun sama Siti Asia. Halo. Jenengan pengen melu koyak Fir'aun ngono apa melu jadi Siti Asia? Siti Asia itu gak beralasan kayak sebagian wanita. Wah, banyak bojoku bedes tak dadi bedes pisan itu. Enggak. Jadi kalau dia bedes biar bedes sampean manusia gitu loh, cok melu-melu. Jadi nggak bisa dijadikan alasan karena suamiku elek aku tak jadi elek pisan, suamiku apik aku tak apik, enggak. Ya bukti Siti Asia kan. Kalau sampean niru jeleknya akhirnya jadi masuk ke neraka gitu Bapak Ibu. Kayak siapa itu ayo? Abu Labib bujone itu kan. Itu ada contohnya masalahnya. Nah ini jadi kalau alasan sebagian wanita aku ngene iki mergo bojoku ya salah. Karena ada contohnya itu Fir'aun sama Siti Asia. Nggih. Jadi kalau jenengan bertanya dan minta saran, sabar. Sabar itu berhenti menahan diri dari mulutnya ngomong yang tidak diridhoi Allah, ditahan. Kemudian anggota tubuh nggih, gak marah-marah, gak melakukan perkara yang dibenci Allah Ta'ala. Dan hati juga begitu. Alhamdulillah ya Allah aku diparingi oleh ujian seperti ini. Gak ngene, gak bakalan dapat pahala. Gitu Bapak Ibu. Jelas gini insyaAllah. Pokoknya hidup di dunia ini pasrah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enak pol loh. Masalahnya banyak wanita itu pengen jadi Tuhan. Iya tak, gak ngaku ayo.
Pengen jadi Tuhan, ngatur-ngatur syariat Allah, padahal Allah nggak mensyariatkan, dia yang mensyariatkan dewe, ya kan? Halo? Ya apa enggak? Masa kagak aku? Nanti Mbak Le saya menjelaskan wis. Nggih, ada lagi yang ditanyakan? Monggo Bu, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ini yang mana? Bu, yang bawa mikrofon sing menang. Bagaimana caranya? Yang mana ini? Sing bagaimana caranya itu yang mana? Bu, monggo silakan. Oh, jenengan mikir gak makan ngono. Sing bagaimana caranya itu di mana? Mbak Lia iki baterai ini kerasukan jin Mbak Lia. Cek. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu. Bagaimana caranya menanggulangi orang yang diduga terkena jin nasab? Nggih. Cara meru'yahnya gitu Ustaz. Nggih. Jenengan baru datang kali ini. Iya Ustaz. Waduh, nggih susah Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba angkat tangan sing baru hadir sekarang. Nggih, baru hadir sekarang nggih. Iya, dulu sudah kita bahas awal-awal, nanti insya Allah kita bahas lagi. Dan untuk gangguan jin nasab itu ada komplit jawabannya di halaman berapa Mbak Lia? Jadi untuk gangguan jin nasab itu Ibu, nggih, gangguan jin nasab itu Ibu di halaman berapa ayo? Iya, jadi jin nasab itu halaman 329. Dan saya katakan, jin nasab itu jin yang penanggulangannya sangat susah. Beda dengan jin yang sekedar iseng, beda dengan sihir itu lebih mudah. Tapi kalau jin nasab susah, karena kaitannya itu harus mengumpulkan semua keluarga besar, okay? Dikumpulkan semua keluarga besar, dikumpulkan pusakanya diruqyah dulu, dihancurkan, terus semuanya berikrar untuk memutus hubungan kontrak dengan jin nasab. Nggih. Jadi kalau panjenengan dengan hadir sekarang pengen waras hari ini, wah saya kira itu ngipi namanya. Nggih. Jadi jin nasab itu butuh nggih ngapunten 10 kali itu mungkin belum hilang. Kalau 10 kali ruqyah loh nggih. Di samping dengan ya. Jadi caranya itu kita satu banyak ya. Jadi kita lihat sholat kita bagaimana, makanan kita bagaimana, selama ini kita makan halal apa haram, perlakuan kita kepada suami, kepada anak, kepada istri ya apa. Diperbaiki semua, ya. Diperkuat zikirnya. Kalau misalkan panjenengan ya, masalahnya begini, itu berkaitan dengan orang lain. Kalau jin sihir itu kan jenengan sendiri kan. Itu dilakukan sendiri 40 hari seperti tadi insya Allah hilang. Tapi kalau jin nasab itu mungkin ngalih dari pean pindah ke suaminya, pindah ke anaknya, panjenengan lengah balik meneh gitu loh. Makanya harus untuk jin nasab ini wallahu a'lam harus dikumpulkan semua keluarga besar itu, kemudian pusakanya dihancurkan, baru semuanya berikrar. Nah, cuma masalahnya banyak kejadian ndak semua keluarga besar itu mau hadir. Malah kadang-kadang malah pergi nggawa pusakai gitu loh. Makanya nggak mari-mari. Nah, kalau seperti itu berarti ke keluarga inti pean mawon, suami, istri, be anak. Nah, dan itu bukan sekali 2 kali Bapak Ibu. Jadi ruqyah itu mirip panjenengan berobat ke dokter. Kalau ke dokter
Penyakitnya ringan sama kronis. Kalau kronis lebih lama ndak? Lebih banyak obatnya ndak? Mungkin tambah terapi juga ndak? Nah, tapi kalau penyakitnya ringan, mosok dengan ngombe pil sehari tul langsung sembuh kan ndak kan? Minimal berapa hari? 3 hari, itu pun sehari 3 kali ya kan? Itu kadang-kadang nek nggak sembuh balik meneh ya apa ndak? Ruqyah juga seperti itu. Jadi jangan dikira yang namanya ruqyah sekali dibacakan langsung waras. Memang waras saat itu ya mungkin jinnya mirip balik meneh habis pulang kan gitu kan. Banyak kejadian malah kadang-kadang ada ketika datang itu enak jinnya ndak ono. Karena wis takut dulu Bapak Ibu. Tapi ketika pulang balik meneh jinnya gitu. Makanya kita belajar di sini ini kan bagaimana cara menjaga diri. Ada zikir-zikirnya, zikir masuk rumah ya apa, keluar rumah seperti apa, zikir ketika masuk kamar mandi seperti apa, ketika ngelepas baju ya apa, ketika mau berhubungan sama istri juga ya apa zikirnya. Apal kan nggih? Bismillah, napa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Oh, salah nggih. Saya bertanya, salah benar. Yang benar gimana? Allahumma sholli sholatan abatan. Nggih, jadi yang namanya zikir-zikir itu penting Bapak Ibu. Zikir-zikir itu penting. Wirid ya, zikir pagi petang itu juga penting. Itu termasuk kayak makan, baca bismillah tangan kanan. Jangan lo mangan be tangan kiwa. Oh enggak sih di sana di luar sana sini tangan-tangan semua. Cuma lali enggak bismillah ngono ae. Nggih, jelas nggih Ibu nggih? Itu untuk jin nasab. Jadi untuk jin nasab itu Cek. misalkan keluarga inti itu harus datang semua pas ruqyah. Kalau datangnya satu-satu, yo gantian nanti. Hilang balik lagi enggak mari-mari. Nggih, wallahu taala a'lam. Kemudian ada teknik cengkeraman Bapak Ibu. Ini halaman 241 ya. Teknik cengkeraman dicengkram. Cengkram pakai tangan ya. Ada teknik tarikan. Wis kebanyakan teknik ini penting praktek ngono wae. Ada teknik tusukan, ditusuk pakai pensil ya, ditekan begini ya. Teknik putaran berlawanan arah jam. Jadi seperti tawaf di Ka'bah itu kan berlawanan arah jarum jam. Okay. Terus ada teknik meruqyah benda cair itu loh. Kalau jenengan perlu madu, perlu minyak zaitun buat mijet atau apa, perlu mandi, itu halaman 246 teknik meruqyah benda cair. Tapi caranya secara umum sudah kita praktekkan tiap pertemuan di sini nggih. Nggih. Ada lagi yang ditanyakan Ibu-ibu? Sampun nggih, waktunya pulang. Masih ada Ustadz ini. Yang mana? Oh, monggo Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Kami ada di warahmatullahi pintu wabarakatuh. masuk, Ustadz. Dalam Bu? Izin. Iya, izin Ustadz. Kami Bu, di itu sini. nanti lewat saya loh. Kalau sama lewat jangan di situ pean. Oh siap. Monggo Bu, silakan. Iya. Izin Ustadz, Monggo, Bu. ini sedikit curhat Ustadz. Kami sebetulnya bukan anggota, tapi karena kami berada di ruang sholat, kami mendengar tadi sempat tertegur hati kami untuk datang Oh, ke sini Masya Allah. bertanya. Nggih. Izin Anggota apa Bu? anggota pengajian muslimah di sini Ustadz. Kami nggih. baru mendaftar hari ini Oh, karena kami alhamdulillah. dengar Ada tadi. kartu anggotanya, saya tak ikut daftar juga wis. Silakan Bu, monggo nggih. Siap, izin bertanya Ustadz. Kami saat ini sebetulnya untuk mengungkap aib keluarga itu adalah haram hukumnya nggak Ustadz. Nggih, Mohon ndak maaf. boleh. Nggih. Kami adalah seorang mualaf yang belajar terus Islam, Masya Allah. Kapan masuk Islamnya Bu? terpaksa menikah dengan suami Ustadz. Suaminya Muslim. Siap, Alhamdulillah. Kapan menikahnya? sudah lama Ustadz. Oh, berarti betul mu'alaf Oh Bu. siap, nggih. Cuman kami terus belajar Ustadz Nggih, karena nggih. kami memang dasarnya Protestan semua satu keluarga. Nggih. Izin Alhamdulillah. Ustadz, Nggih. kami berada di Masjid Al-Falah ini sedang mengalami masalah. Sebetulnya kami sudah bermalam dari mulai kemarin sendiri. Di sini. Siap, nggih. Dia masuk di sini. Jenengan Di siap-siap Al-Falah. itu anggota Oh, Primap jangan-jangan ayo. bukan Ustadz.
Sing siap-siap itu lah tentara sih biasanya. Oh nggih, ayo penyusup ini. Izin Ustadz, Nggih, kami monggo, istri Bu. tentara soalnya. Nggih. Begini Ustadz, saya kemarin itu mengalami permasalahan dengan suami dan anak gitu. Kebetulan anak kami juga udah dewasa, umur 26 tahun, umur 20-an, terus sama suami itu diajari baik itu nggak bisa gitu loh Ustadz. Anaknya perempuan apa laki-laki? Laki-laki Us. Nggih. Diajari baik untuk apa ya? Untuk beriman, bertakwa, terus menghindari yang namanya kayak munafik itu Us. Itu kayaknya sulit. Terus sholat tepat waktu itu harus dipukul dulu, harus dimarahin dulu. Sedangkan saya itu malu Us gitu. Terus akhirnya dengan kalau saya kan ini saat ini jadi pasien psikiater Us. Jadi kalau nangis itu sampai kayak histeris Nggih. gitu. Saking histerisnya itu sampai kadang nggak sadar apa yang saya lakukan gitu. Oh, berarti kayak usrok tadi tuh nggih. Ya mungkin ya Us ya, entah karena mentalnya udah Bu, sebentar. gitu. Siap. Iya Us. Nggih Us. Nggih. Jenengan sering mimpi buruk ta? Iya Us, maaf. Sering mimpi buruk. Iya bener Us, sering hampir tiap malam. Itu ketemu siapa? Ketemu Mbak Lia atau ketemu sinten? Ya maksudnya Mbak Lia menolong di mimpi buruk itu maksudnya pian niku lho. Suudzon mawon nggih Mbak Lia nggih. Nggih, mimpi buruknya apa, Bu? Setan perempuan kebanyakan Us. Kuntilanak nopo sundul bolong? Lo serius? Nggak terlihat Us. Oh, tapi perempuan. Yang jelas dia sosoknya perempuan. Nggih, enggak ngapunten perempuan, enggak jelas ya. Iya. Maksudnya betul. kan kadang-kadang ada sing pakai jari, tahu jari sewek itu loh. Perempuan Jawa atau enggak jelas. enggak jelas tapi perempuan. Iya. Nggih. Itu kadang kalau udah berkali-kali gitu kalau enggak saya balik bantal itu berlanjut berbeda-beda gitu. mimpinya. Oh iya. Gitu. Nah, jenengan bisa merasakan sesuatu di sini ada yang bawa genderuwo mboten? Nggak perhatikan itu Us, membawa masalah saya aja udah cukup berat, makanya saya larinya ke masjid. Oh gitu. Kemarin saya tinggalnya di Sidoarjo Us, saya nyarinya masjid yang terbuka 24 jam. Masya Allah. Di Al-Falah ini berarti ngapunten jenengan ini kabur dari suami gitu ta? Nah itu yang saya pertanyakan Us, apakah hal itu haram? Saya tahu Ya haram loh Bu, enggak boleh. Iya Us, tapi saya pingin mental saya sehat Us gitu. Nggih. Intinya jenengan Bu perlu diruqyah. Intinya itu. Gangguan jin itu ngapunten. Mbak Lia siap nggih? Nggih, pertanyaannya apa? Nah, itu langsung ke poinnya. Pertanyaannya itu apakah saya keluar dari rumah karena ingin menyehatkan mental dari suami? Kebetulan saya memilih masjid. Kemarin sih saya telepon teman-teman nggak ada yang diangkat. Mungkin ya qadarullah Allah menyuruh saya harus di masjid gitu. Walaupun saya harus bermalam, kebetulan saya lihat ulasannya Masjid Al-Falah adalah masjid yang terbuka untuk semua umat gitu. Nggih. Makanya saya ada sarapannya juga di sini Mbak Lia ya? Nggak ada. Nggih terus. Kira-kira benar haram ya Us jika memang ingin menyehatkan mental dari suami dan anak yang susah diatur Us. Saya sabar, udah cukup sabar Us, sampai gila saya Us. Mohon maaf. Nggih. Ya ndak boleh wanita kabur dari suami itu ndak boleh bagaimanapun urusannya. Kabur boleh kabur itu kapan? Ketika panjenengan sudah ditalak, terus masa iddah habis, terus kontrakannya habis juga. Itu wajib kabur itu. Iya. Ya ngapunten kan ada hadisnya itu kan, ketika suami manggil istrinya ke kasur tapi istri ndak mau kan dilaknat malaikat sampai subuh kan. Iya. Maksudnya selama itu meskipun sholat, puasa dan lain sebagainya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Ya mudah-mudahan nanti habis dari sini dapat ketenangan. Kemudian terus suami istri Bu saya sarankan diruqyah juga. Jadi diantara bagian sihir itu ada yang namanya sihrut tafriq. Sihir perceraian. Jadi yang membuat wanita atau suami setiap masuk rumah tuh panas gitu loh. Ketika keluar kok enak.
masuk rumah melihat suaminya lo kok berubah jadi singa alas misalnya gitu kan. Padahal suaminya ganteng gitu. Itu memang begitu debat seperti itu. Makanya kan itu biasanya dibacakan surat Al-Baqarah 108 itu kan. Ayat wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman seterusnya. Itu. Nggih, jadi saya khawatir ada indikasi ke sana. Ngoten Bu, nggih, nanti diikuti aja ruqyah di sini. Sudah nggih, ada lagi yang ditanyakan? Enggak ada kan? Solusinya izin Terus- solusinya gimana Us? Di Kalau ruqyah. suami juga kena Di ruqyah dan dalam anak juga. ya nanti jenengan kan di sini coba nanti jenengan siap. di ruqyah dulu bareng-bareng dengan Iya. ibu-ibu yang lain. Nah, nanti reaksinya seperti apa? Tapi memang wallahu a'lam ya perlu di ruqyah semuanya sekeluarga gitu. Terima Nggih. kasih Us Nggih. penjelasan solusinya. Sami-sami Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mana Ustadz, ini? izin bertanya. Monggo Bu, Ini nggih. untuk saya juga mau tanyakan apakah saya termasuk ada gangguan jin atau gimana. Sama dengan ibu itu, saya berawal dari beda agama, saya mu'alaf. Di saat Mualafnya saya kapan masuk Islamnya? sudah lama 2004. 2004. Saya Tapi sholat 5 waktu nggih. insya Allah. Saya sebelum mu'alaf saya terbiasa dengan kebiasaan saya dulu. Saya suka kalau di Kristen kan namanya saat teduh. Napa? Saat teduh, kalau di Islam kan namanya tahajud. Oh gitu, saat Nggih, teduh. saat teduh. Nggih. Di saat teduh itu saya sering ngobrol, sering berdoa sama Allah dan sering Sama Allah itu siapa? Maksudnya sudah Sama- Islam. belum sama Allah. Nggih. Allah itu berarti Nabi Isa atau tiga-tiganya? Allah itu kalau di Kristen ya Yesus Kristus itu. Nggih, nggih, Seperti terus. itu. Saya istilahnya kita terus sering kali dan doa-doa itu sering terjawab sama Allah. Terus saya mengenal suami saya mu'alaf. Alhamdulillah saya di sini saya belajar banyak. Mbak Lia, mikrofonnya nyun sewu. Tes. Saya belajar banyak tentang Islam, Nggih. baik dari suami maupun banyak sampai suatu saat namanya kita berumah tangga ada gesekan, Nggih. ada semuanya. Sampai saya suatu saat dengan problema dan sikap suami saya menjelek-jelekan beliau di hadapan Allah dengan saya saat tahajud saya intinya pokoknya mengelek-elekan suami saya. Begini orangnya begini. Sampai suatu saat ada seperti kayak dia seperti ada yang berbicara, kamu menjelekkan suamimu itu kenapa? Terus Bisikan gitu nggih. ya seperti ada kayak kita tuh bisa komunikasi Oh gitu. gitu, Ustaz. Masya Allah. Malaikat Seperti- Jibril jangan-jangan. seperti saya kayak gini. Saya tuh nggak suka suami saya begini ya Allah. Saya nggak Nggih. suka sampai suatu saat Allah tuh dia tuh bertanya, kamu menyukai suamimu tuh kenapa? Kayak gitu. Karena ganteng, harta, kekuatan. Nggih, inti pertanyaannya Bu. Intinya itu saya terjawab dengan cintailah suamimu karena Allah. Nggih. Kekurangannya itulah merupakan kelebihannya. Seperti itu jawabannya itu menenangkan saya dan saya tuh sempat Apa Bu? Saya sempat bertanya ke suami saya, bisikan-bisikan seperti itu loh yang kadang menguatkan saya itu apakah itu jin atau itu hanya Ya, bagaimana? wallahu a'lam ya. Setahu saya jelas jin Bu, masa malaikat Jibril lah nabi panjenengan. Itu jin nasab. Nggih, jin nasab. Ya memang jin nasab itu kadang-kadang pas kita sumpek apa nggih, itu datang. Datang mungkin kayak sosok laki-laki yang bersahaja, ngakunya Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Atau kadang dalam bentuk wanita cantik gede dhuwur, ngakunya Robi'ah Al-Adawiyah. Nggih. Biasanya begitu. Nah, atau kadang-kadang dalam sosok orang tua atau ibu gitu kan, atau bapak sambil ngelus-ngelus datang setiap kita pas ada masalah. Nah, ngasih nasihat ini itu wallahu a'lam itu jin nasab. Nggih, itu jin nasab ya, karena
Ya enggak pakai karena itu gitu. Nggih wallahu a'lam. Jelas Bu nggih. Nah, selama ini jenengan sering pusing apa ndak? Ndak. Ada berat di bau? Ndak ada. Ndak ada masalah di ada. perut apa gitu? Kalau di lambung aja, Ustaz. Lambung, asam lambung. Nggih. Nggih. Baru kali ini datang. Sudah berapa kali cuma sudah beberapa kali tapi enggak rutin gitu Tapi aja. enggak rutin. Tapi Nggih. pas Ruqyah ada aja. Saya ruqyah, memang datangnya di saat ada ruqyah saya datang. Kayak gitu. itu efeknya apa? Reaksinya? Nggak ada reaksi, cuma saya banyak belajar dari situ. Ternyata seperti ini. Oh, ruqyah itu seperti ini, ain itu seperti ini. Banyak belajar aja. Cuma ya itu tadi, selama itu saya masih bertanya-tanya, apakah yang saya alami itu apa? Apakah itu jin-jin yang Oh, bagaimanakah? nggih, nggih. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan semuanya urusan jenengan Ibu nggih. Sudah ibu-ibu ada lagi enggak ada nggih? Sudah. Nggih terakhir monggo Bu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya itu punya kebiasaan dari kecil itu seperti ini ya. Ada pertanyaan. Ketika saya membatin sesuatu apa misalnya saya kepingin ini ya, atau saya misalnya mau tidur berdoa gitu ya. Saya kepingin beli ini apa gitu. Itu langsung besoknya atau 2 hari itu terkabul. Kalau misalnya Masya ingin Allah. keinginan yang atau kalau batin pingin makan ini ya, tiba-tiba ada yang ngasih. Jadi saya selalu berpikir Nggih. Jelas apalagi sudah menikah Bu. sudah. Oh nggih. Itu dulu pakai batin enggak? Ya gitu. Jadi intinya gini Ustadz, apa yang saya inginkan itu alhamdulillah itu selalu dapat gitu. Nggih. Jadi kalau misalnya ingin sesuatu yang besar kan, katakanlah saya pernah kepingin ya beli mobil gitu. Nggih. Padahal secara ekonomi itu tidak bisa, Nggih. nggak mungkin gitu. Tiba-tiba itu Ada ada yang ngasih teman mobil. nawarkan bisnis gini-gini, beberapa bulan terkabul bisa kebeli juga. Masya Jadi ini Allah nggih. saya mikir gini, apa ini jin apa gimana? Wong saya kadang berpikir saya itu ya nggak sesuci itu, tadi gitu, nggak sebaik Nggih. itu. Tapi kok semua misalnya apa yang saya inginkan itu langsung Nggih. nggak pakai Jenengan nunggu. punya anak Bu? Ini 1 Laki perempuan? perempuan, Umur berapa? umur 9. 9 tahun. Iya. Nggih. Dia sakti Kak pian mboten? Maksudnya Ndak, maksudnya dia tuh indigo, bisa merasakan, bisa apa ndak? anak saya? Ya. Enggak, saya yang bisa. Oh gitu. Iya. Nggih. Jadi Masya saya Allah. bingung, kadang saya pernah ruqyah, saya tanyakan ke Pak Ustadznya, katanya itu jin asapnya yang ngabulkan itu. Tapi saya merasa berdoanya sama Allah, tapi nggak semua manusia Nggih. ya kalau Anda itu apa namanya Gus atau apa yang punya karomah gitu. Nggih. Gitu. Jadi Nggih. Jenengan Nah. baru hari ini hadir. hadir terus. Baru sering hadir berarti. Iya, selalu. Ketika ada ruqyah efeknya apa? Enggak ada. Ya, kalau ruqyah pribadi ada, kalau kalau masal gini saya kadang takut nanti ada apa itu namanya efek gitu loh. Oh, enggak Malu. ada. Loh, tapi biasanya ketika ada ruqyah bersama-sama gini, jenengan enggak ikut? Ya ikut, cuman kadang saya selimur-selimur gitu. Oh gitu. Takut nanti jerit-jerit. Enggak, insyaallah enggak usah takut. Jadi Nek jerit-jerit kan nanti Pak sing nulung. jadi yang saya tanyakan itu benar apa benar Sebentar. omongannya Pak Ruqyah itu kalau ini jin asap yang mengabulkan gitu. Nggih, Ustaz. kayaknya begitu Bu, wallahu a'lam nggih. Gitu, nggih. Nggih, kalau sebentar dulu riwayat orang tuanya bagaimana panjenengan? Ya memang ayah saya itu ketahuan Oh iya. di situ. Jadi Nggih. Jangan-jangan jenengan bawa pusakanya ndak? saya sama ayah saya itu sedikit agak bermusuhan karena tidak sesuai jalurnya. Oh gitu. Nggih. Semoga Allah mudahkan Ibu. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Ibu-ibu disiapkan airnya. Nggih. Jenengan juga. Nggih, kayak Aladin itu kan jin asap.
Aladin. Nggih. Sudah Ibu-ibu? Pejamkan mata. Bawa habas sauda enggak? Nggih, dicampur. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Bawa kopi enggak? Nggak, maksudnya kalau bawa kopi ya biaran kopinya di dalam gitu loh. Nggih. Nggih, seperti itu, monggo. Napa, Bu? Nggih. Minyak lain itu apa? Minyak telon gitu atau minyak tawon. Itu minyak apa, Bu? Bisa diminum. Oke, enggak apa-apa, insyaallah enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Tapi enggak iman, mending itunya diruqyah, minyak sumbawanya. Nggih, sudah siap Ibu-ibu? Halo, sudah siap? Iya, jadi begini nggih caranya. Ini dibuka. Seperti ini. Jadi langsung seperti ini biar nanti nafas yang kita baca itu masuk ke dalam. Kita baca dulu Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas nggih. Didekatkan di bawah mulut pas. Sudah. Nggih. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiup. Gitu. Al-Kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiup. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiup. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiup. Ya Allah. Ikuti ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Jabbar. Ya Allah. Kami semua berlepas diri dari kekuatan apapun, baik kekuatan diri kami maupun jin yang ada dalam tubuh kami. Kami hanya berlindung kepada kekuatan-Mu ya Allah. Maka jadikan setiap partikel dari air ruqyah ini penyembuh, penghancur segala penyakit yang ada dalam tubuh kami, baik medis maupun non-medis. Allahumma salli ala Muhammad. Tiup. Nggih, diminum pelan-pelan nggih sambil saya baca. Ini fokus saya bacakan kepada panjenengan yang ada masalah rumah tangga nggih. Sambil baca pelan-pelan nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Diminum pelan-pelan, tangan kanan sambil mendengarkan, pejamkan mata. Nggih. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Walakinna syayatina kafaru. Walakinna syayatina kafaru. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه 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 بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله
ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Nggih. Ditaruh, sekarang dibatuk-batukkan. Ditaruh, dibatuk-batukkan. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Terus batuk-batukkan. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. Terus batukkan. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا قالوا batukan Bu, yang pingin muntah dimuntahkan nggih. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim
يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Diminum lagi airnya. Ikhsa'adu wallah aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ikhsa'adu wallah, ikhsa'adu wallah. Nggih, batukkan Ibu, batukkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr. Ma ji'tum bihi as-sihr. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Oke, lega. Tadi ibu yang bertanya, yang di pintu, Bu, gimana, apa yang dirasakan? Kenapa? Kenapa? Muntah. Muntah banyak. Kenapa? Muntah es campur, kenapa es legen? Nggih. Ibu yang epilepsi, Bu, apa yang dirasakan? Tadi yang jenengan, nggih. Napa, Bu? Jua, napa? Nggak jelas, Bu. Mbak Lia, tolong mikrofonnya Mbak Lia. Muntah banyak. Mboten mendengar, Bu, ngapunten. Napa? Muntahnya wajar. Memangnya ndak wajar gimana? Banyak mboten? Nggih. Yang dirasakan sekarang apa? Saya tadi kan berkeluh. Napa? Tadi saya kan berkeluh, merasa berkeluh. Maksudnya ada agama lain selain Islam. Nggih. Nah, terus sekarang ini enggak, yang jenengan rasakan barusan ini loh, keluar semua. Enggak. Ya ini apa agama selain Islam nih? Keluar. Iya, yang tinggal Islamnya sempurna sekarang berarti. Ya proses Ustaz. Nggih. Enggak, jenengan pas dibacakan ayat-ayat ruqyah tadi itu muntah. Iya. Yang dirasakan apa? Pusing, dada sesak atau gimana? Dada sebelah badan ini belum keluar Ustaz. Tapi rasanya gimana? Ya mulai ada proses keluar untuk beragama Islam. Maaf Ustaz, soalnya gini nih syaraf memori saya lemah, jadi maaf. Oke, tidak apa-apa Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera sembuh nggih. Iya. Nggih. Tadi Ibu yang sebelah pintu di belakang yang diselimurno tadi itu Bu, tetap diselimurkan ta? Mana orangnya? Sengiden ya. Gimana Bu? Diselimurkan? Dalam? Pusing?
Jenengan nggak mau batuk-batuk berarti. Dibatukkan, Bu. Tolong teman sebelah ditepuk-tepuk kepalanya pelan-pelan aja nggih. Jangan keras-keras. Ditepuk-tepuk sambil dimuntahkan. Dibatukkan biar keluar, ditepuk-tepuk nggih. Iya bereaksi. Ibu yang tadi jenengan Iya bereaksi us muntah. yang mana? Saya us depan pintu. Oh nggih. Sudah keluar semua, Bu. Iya us. Ini ya aku tinggal mulai dhewean. Pancene. Terus gimana, Bu, sekarang? Lemes us. Oh, lemes. Iya. Nggih. Biasa. Perlu minum kopi berarti. Nggih. Tadi bawa air jenengan, Bu. Dikasih sama ustazah us. Oh nggih, Ustaz Alia nggih. Masih banyak airnya. Nggih itu diminum, Bu, diminum. Insyaallah Iya, nggih. us. Yang lain yang banyak kuluk-kuluk tadi itu siapa? Jenengan tak, Bu? Sekarang lega rasanya. Alhamdulillah. Ada yang nggak bisa keluar? Nggih, Bu, masuk ususnya kan enggak mungkin. Iya, angin kan jin itu berupa angin. Kadang-kadang merasa kayak ada yang keluar dari kepala kayak asap begitu atau kayak seliwet dari punggung seret keluar terus enak. Nggih. Ada yang enggak mau keluar ta? Ya sama jenengan kelekean. Banyak. Datang gua kok baru-barusan enggak tadi gelegeannya. Nggih, itu juga bagian enteng sekarang, Bu. Bu, enteng. Atau tadi sama aja? Monggo Bu, silakan. Tolong mikrofonnya Mbak Lia. Iya Ustaz. Saya tadi Yang pinggir pintu itu tadi angkat tangan itu. saya tadi susah. Napa, Bu? Nggih, duduk yang mic-nya itu. Keluar muntahannya. Jadi Kenapa, Bu? susah keluar muntahnya. Tapi Jadi piye? berhenti di tenggorokan. Sekarang Iya. berhenti tenggorokan. Gini, pegang gini. Iya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Nggak kayak nyabut rumput. Bismillah Allahu Akbar gitu. Jangan teman-teman nanti ketekuk. Nggih, sudah. Iya sudah. Terus Sudah hilang. Dada saya terasa panas sekali. Ustaz. Oh nggih. Berarti pakai ambil pulpen, Bu. Diginikan, ditusuk. Enggak, diginikan. Sama. Bismillah Allahu Akbar, tepuk-tepuk gini. Bismillah Allahu Akbar. Nggih. Coba sekarang. Bismillah ya Allah. Yang lain. Bismillah ya Allah. Yang di belakang tadi yang di Silumurno gimana, Bu? Sudah? Ada lagi? Sudah nggih? Yang saya keluhkan bukan penyakit epilepsi saya, Ustadz. Nggih. Karena tadi saudara Rasulullah bilang penyakit epilepsi kan calon penghuni surga kalau Nggih. Nek sabar, Bu. Iya, Ustadz, saya Ya sabar mboten. ya tahu. Berarti enggak usah disembuhkan. Enggak, maksud saya ini problem kejiwaan saya, Oh Ustadz. nggih. Saya dulu kan sering sering bersahabat dengan teman saya yang beragama Hindu. Nggih. Saya sering diajak ke Bali sampai acara ngenyepi, ngaben, galungan sama ya kuningan lain-lain lah istilahnya. Nggih. Lah sehingga saya sampai sekarang selama ini masih belum beragama Islam 100% Nggih. gitu. Jadi gini, Bu, di Masjid Al-Falah ini kan banyak pengajian. Jangan hadir rutin aja. Iya, saya ikut ngaji Senin dan Rebo kok Ustaz. Ngaji apa? Quran. Masih belum sampai Quran, Iqra masih. Oh nggih, enggak apa-apa. Enggak, maksudnya di samping belajar baca Quran, Iqra itu sambil ada kajian. Setiap Sabtu ini ada kajian. Jadi jangan hadir pas ruqyah aja nggih. Oh iya. Biar tambah ilmunya gitu. Iya, saya sebelum ini pernah hadir juga. Terus di samping itu katanya Mbak Nur tadi ada informasi untuk menghadiri acara ruqyah ini tadi, ruqyah masal. Nggih.
untuk menghilangkan agama Hindunya itu atau agama-agama lain, maksud saya yang berbeda-beda tapi Biswa kan seorang dokter kan beragamanya berbeda-beda Biswa dokter Loh, jenengan berobat ke dokter yang muslim aja, Bu. bersahabat dengan yang muslimah. Nggih. Ya, Gila apa sih? Kena jine pada teko kabeh ta. Ya insyaallah begitu, ada lagi Ibu-ibu. Sampun. maksud saya gini, saya ini kan juga sulit menghadapi psikiater yang belum suhu belum waktu Bu, itu Bu, jangan punya HP. saya ndak boleh pegang HP sama dokter Ustadz. Oh alah. Ya wis, ambil jenengan itu beli speaker aktif. Ya ada flash disknya itu atau ada memory cardnya itu nggih. Oh, Itu kan ada murotal ruqyah nggih. oh iya, saya juga di rumah sering mendengarkan murotal. Nggih, itu didengarkan fokus. Fokus ditaruh di pinggir pakai headset misalnya ya. Tapi HP nggak boleh ya. Iya. Jadi didengarkan sambil tiduran begini, didengarkan fokus. Terus 24 jam. Biar tenang. Nggih. Ustadz, saya Al-Quran yang saya gunakan Ustadz. Boleh Ustadz. Al-Quran maksudnya bagaimana? Al-Quran saya saya tindih dengan bantal. Maaf ya Ustadz ya kalau salah. Nggak boleh, Bu. Oh, enggak boleh. Ini Ustadz. murotal nggih. Oh, murotal yang di Nggih, nanti insyaallah ada murotal ruqyah tak kirim ke Mbak Lia, jenengan minta ke Mbak Lia. Jangan copy, masukkan flash disk atau memory card. Taruh di speaker aktif, didengarkan. Bukan Al-Qur'an di bantal. gitu. Kalau dengarkan dengan TV gimana Ustadz? Jangan. Nanti jenengan malah ono Doraemon ono apa tambah ndak fokus nggih. Oh, Jadi nggih. dengan surat apa Ustadz? Ya nanti tak kirim ke Mbak Lia insyaallah nggih. Ya Ustadz, matur nuwun ya Ustadz. Nggih, sami-sami Bu, semoga segera dikasih Allah taala kesembuhan. Amin. Nggih, begitu Ibu-ibu nggih. Sudah lega semua? Memang tadi enggak lega ta? Nggih, terima kasih Ibu-ibu atas kehadirannya nggih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan setiap detik waktu yang panjenengan luangkan bersama dibalasi dengan pahala berlipat-lipat yang nanti memberatkan timbangan panjenengan semua. Mudah-mudahan apapun yang panjenengan harapkan diwujudkan sama Allah Ta'ala. Panjenengan dimudahkan Allah urusannya, diberi kesehatan sempurna, dilapangkan rezekinya, segala doanya dikabulkan, hajat-hajatnya dipenuhi, diberi keistiqomahan. Dan bagi yang tadi ada reaksi, berarti perlu panjenengan itu tiap hari melakukan ruqyah mandiri. Nggih. Terutama bacaan habis subuh, habis asar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Minimal 100 kali. Terus sebelum tidur ya, pas mau kemana-mana, kumpulkan ini terus baca trikul, diusapkan ke seluruh tubuh nggih, ditiupkan dulu, diusapkan ke seluruh tubuh. Sambil tadi jenengan sudah ngerti caranya kan? Ambil air diruqyah, diminum atau dibuat mandi atau kalau bentuk zaitun atau minyak tawon buat mijit-mijit nggih. Insyaallah begitu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.